Halo, selamat sore anak-anak. Apa kabarnya? Syukur karena kita masih dalam keadaan sehat. Terima kasih karena sudah datang kembali di Lopo Cerdas untuk kegiatan rutin kita PKHLK. Hari ini kita akan belajar tentang komunikasi yang baik. Apakah anak-anak mengerti kata ini? Komunikasi yang baik? Adakah yang tahu apa manfaat kita belajar komunikasi yang baik? Nah, supaya kita bisa tahu, kita bisa belajar bagaimana apa manfaat daripada komunikasi yang baik, anak-anak harus mengikuti materi ini dengan baik. Tujuan dari kita belajar materi komunikasi yang baik, yuk kita sama-sama baca. 1. Agar kita bisa memahami pengertian komunikasi yang baik. Yang kedua, mengetahui manfaat komunikasi yang baik. Dan yang ketiga, kita bisa berlatih komunikasi yang baik kepada orang lain. Nah, ini tujuan yang akan kita capai setelah kita belajar materi komunikasi yang baik. Nah, di sini ibu punya beberapa gambar. Coba dilihat. Ini gambarnya bagus-bagus ini. Ini ada mata. Ini gambar mata kan ini? Ya, ada apa lagi ini? Telinga. Ada lagi di sini. Mulut. Ada tangan. Ada kaki. Ada badan. Nah, di sini ini ada otak. Ada otak di sini. Dan yang ini adalah hati. Baik anak-anak. Sekarang dengan gambar yang ada, silakan anak-anak bereksplorasi bagaimana menggunakan seluruh anggota tubuh ini yang ada di gambar ini untuk mendukung komunikasi yang baik. Silakan anak-anak bereksplorasi. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah bereksplorasi bagaimana menggunakan seluruh anggota tubuh ini untuk mendukung komunikasi yang baik. Dan ibu pastikan bahwa semua pemikiran, semua yang didapat anak-anak itu pastinya benar semua. Di sini ibu hanya memberikan penguatan bagaimana menggunakan seluruh anggota tubuh ini untuk mendukung komunikasi yang baik. Nah, kita lihat pertama di sini. Ada gambar mata. Di sini dia bilang, mata menatap orang yang sedang berbicara. Yang ini seperti ini anak-anak. Saat kita sementara omong dengan orang, atau kita sementara mendengarkan orang berbicara dengan kita punya mata harus tertuju kepada orang tersebut. Jangan mata kita ini lihat ke sana, atau lihat ke sana. Itu yang tidak diharapkan. Nah, berikut telinga. Bagaimana peran telinga untuk mendukung komunikasi yang baik? Telinga mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh orang yang sedang berbicara. Di sini artinya begini anak-anak. Saat kita mendengarkan orang atau saat kita sementara berbicara dengan orang, telinga kita harus pasang baik-baik. Jangan kita lihat orang tapi kita tidak dengar. Telinga kita tidak dengar. Kita hanya lihat saja. Telinga tidak guna, tidak pakai. Itu yang tidak diharapkan. Ini ada mulut. Mulut, bagaimana mulut? Mulut harus diam, tidak menyela. Tidak menyela di sini maksudnya saat orang itu sementara berbicara dengan kita tidak boleh potong. Kita tidak boleh potong pembicaraan orang. Mulut kita itu cukup diam dan mendengarkan. Itu saja. Tidak boleh mulut ini komat kamit menggerutu sini sana. Itu tidak boleh, tidak diharapkan. Nah, bagaimana dengan tangan? Tangan di sini tidak memegang sesuatu atau melakukan hal yang dapat mengalihkan perhatian. Nah, ini contohnya seperti ini anak-anak. Jika mama sementara omong, atau kakak, atau teman sementara omong dengan kita, terus mungkin anak-anak pegang HP sementara main game, ketik HP. Bagaimana juga dengan kaki? Di sini dia bilang kaki harus santai,
tidak banyak bergerak sehingga tidak membuat perhatian terganggu. Nah, di sini contohnya seperti ini. Kita sementara omong, atau ada orang ngomong sementara omongan kita. Kita karena mungkin tidak suka dengan orang tersebut, kita tidak lama garuk-garuk, kaki tidak tenang. Nah, itu tandanya kita tidak mendengar orang tersebut. Nah, sekarang kita ke badan. Bagaimana dengan badan kita? Badan harus menghadap ke orang yang sedang berbicara, tidak membelakangi. Nah, di sini maksudnya begini anak-anak. Jika kita sementara omong dengan orang lain atau sementara mendengarkan orang berbicara dengan kita, badan kita itu harus berhadapan dengan orang tersebut. Kita masuk di hati. Oh ya, otak dulu ya anak-anak, ya otak. Nah, di sini di kepala kita ada otak. Bagaimana kita menggunakan otak dengan baik untuk mendukung komunikasi yang baik? Otak harus fokus dengan apa yang disampaikan, tidak melamun. Kita masuk yang terakhir adalah hati. Di sini ada hati. Bagaimana hati kita berperan dengan sebaiknya untuk mendukung komunikasi yang baik itu? Hati kita harus peduli. Peduli itu maksudnya kita juga ikut merasakan apa yang sedang disampaikan oleh orang tersebut. Mungkin dia sedih, hati kita juga pasti ikut sedih. Mungkin dia senang saat itu, hati kita juga harus ikut senang. Nah, ini yang diartikan dari kata peduli ini. Peduli dan perhatian terhadap orang yang sedang berbicara. Oke, baik. Dari penjelasan panjang lebar tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi yang baik mempunyai beberapa manfaat untuk kita. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mencegah adanya masalah. Kita juga bisa menyelesaikan masalah dengan secepatnya. Dan dengan komunikasi yang baik, kita akan menjalin hubungan dengan orang lain semakin lebih erat. Nah, itu adalah manfaat dari komunikasi yang baik. Ya, baik anak-anak, sampai di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pertemuan kita untuk materi komunikasi yang baik sampai di sini dulu. Kita akan bertemu lagi minggu depan pada sesi pesan saya untuk mendukung komunikasi yang baik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dah.